dosen Fahrul Rizal SPDMSI. Fungsi sarana prasarana pendidikan di tingkat SMP menunjang proses pembelajaran sarkas yang memadai akan membuat proses belajar mengajar lebih efektif dan menarik. Meningkatkan kualitas pendidikan sarkas yang baik akan membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sarkas yang lengkap dan terawat akan membuat siswa merasa nyaman dan betah belajar. Kriteria minimal sarana, jenis dan jumlah sarana yang harus dimiliki. Kriteria minimal sarana prasarana, luas lahan, jumlah ruang dan fasilitas yang harus ada. Kualitas sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana yang harus baik dan layak digunakan. Contoh sarkas yang wajib ada di tingkat SMP: ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, tempat ibadah, ruang bimbingan dan konseling, lapangan olahraga. Dengan adanya sarkas yang lengkap dan memadai, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat. Pengertian sarkas tingkat SMP dan MTS. Sarkas adalah singkatan dari sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan, terutama dalam tingkat SMP dan MTS. Sarkas merujuk pada segala sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk pengertian lebih lanjut, sarana itu merupakan segala bentuk perlengkapan pembelajaran yang bersifat bergerak atau dapat dipindahkan. Contohnya itu kayak perabot sekolah, seperti meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Contoh lain dari alat perabot sekolah yaitu alat media pembelajaran dan alat pembelajaran. Media pembelajaran itu seperti buku, gambar, video, majalah, dan lain-lain. Sedangkan alat pembelajaran itu bisa seperti komputer, alat peraga, alat laboratorium, dan proyektor. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang bersifat dasar prasarana merupakan fasilitas dasar yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan. Yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Contohnya itu lahan. Lahan itu seperti luas pembangunan yang digunakan untuk membangun sekolah. Ada juga bangunan itu seperti gedung sekolah, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan lain-lain. Instalasi itu seperti listrik, air bersih, dan Prinsip sarana dan prasarana pada tingkat SMP atau MTS. Ada 4 prinsip dalam standar sarana dan prasarana pada tingkat SMP atau MTS. Yang pertama ada keterpaduan, yang kedua ada fungsionalitas, yang ketiga ada efisiensi, dan yang keempat ada aksesibilitas. Untuk sebuah sekolah SMP atau madrasah tsanawiyah, pemerintah sudah mengatur persyaratan sarana dan prasarana. Tujuannya jelas supaya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung siswa untuk belajar lebih maksimal. Apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, sarana. Ini seperti barang-barang yang kita gunakan setiap hari. Perabot, misalnya meja dan kursi untuk siswa, lemari atau papan tulis. Media pendidikan, teks, komputer, proyektor, bahkan majalah dinding. Teknologi informasi seperti komputer dan jaringan akses yang kita gunakan untuk belajar daring. Perlengkapan lainnya seperti alat tulis, alat kebersihan, semuanya itu mendukung pembelajaran. 2. Prasarana. Ini lebih ke bangunan dan fasilitasnya. Pertama ada lahan. Lahan harus cukup luas untuk bangunan, lapangan olahraga, hingga ruangan hijau. Bangunan contohnya seperti ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan ruangan UKS